أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لرضا الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغفران ذنوبنا ولمحو سيئاتنا وتبديلها بالحسنات ولقضاء حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة ولتيسير أمور الدنيا والآخرة غفر الله لنا ولهم وإلى حضرتي جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وآل كل أصحاب كل المؤمنين وجميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين وجميع العلماء والأولياء والفقهاء والمحدثين والمفسرين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا الشيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيدنا الشيخ جلال الدين السيوطي شيخ جلال الدين المحلي شيخ عصوي شيخ فخر الدين الرازي شيخ متولي الشعراوي جميع مشايخنا وأساتذتنا حسن أحمد جازولي بن رديح جازولي كي زين الدين جازولي كي نور الهدى جازولي كي حميم جازولي كي فاطمة ام جازولي كي منه جازولي كي حسيرات إلى حضرة أبي مسعود الله سليمان الفقار وأحمد محمد أبي خاتم محمد بن قاسم جبل جميع أمواتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم يا الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون Surat An-Nahl ayat 91 Wa aufu bi ahdillahi wa aufulan padha nuhonono sapa sira kabeh lan padha nuhonono sapa sira kabeh bi ahdillahi kelawan janjine Allah bi ahdillahi kelawan janjine Allah minal biyai baine saking pira-pira baiat wal aimani lan pira-pira sumpah wa ghairiha lan sa'liyane biya lan aiman idza ahadtum ari kalaning janji sapa sira kabeh wala tangkudul aimana ba'da tauqidiha wala tangkudulan aja padha ngerusak sapa sira kabeh al aimana ing pira-pira yamin ing pira-pira sumpah ba'da tauqidiha ing dalam sause ngukuhake ing aiman ai tausikiha tegese dalam sause ngukuhake ing aiman Waqad ja'altum lan teman-teman wis ndadekake sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah alaikum ing atase sira kabeh kafilan ing wong kang nekseni ngoten sawong kafilan ingkang nekseni atau kang nanggung saged kali maknane kafilan ingkang nekseni atau nanggung Ya Allah ya Rabbi ya Karim bil wafa'i kelawan nuhoni haisu halaftum ing dalam sekirane sumpah sapa sira kabeh supata sapa sira kabeh bihi kelawan wafa wal jumlatu utawi jumlah wa qad ja'altumullaha berarti wa qad ja'altum hale ngaten nggih Waqad ja'altum hale ndadekake sapa sira kabeh ngoten.
Wal jumlatu tai jumlah waqad ja'altum iku halun dadi hal. Innallaha sa'tanani Gusti Allah iku ya'lamu pirsa sapa Allah ma ing barang taf'aluna kang padha agawe sapa sira kabeh. Tahdidun ita utawi innallaha ya'lamu ma taf'alun iku meten-meteni lahum maring mukminin, lahum paring para mukminin pun sak menten mawon. Terus sekarang ini kalau kita ngriki disebutaken membahas surat An-Nahl ayat 91. Ya Allah, ngriki dingendikaken wa'ufu bi ahdillah wa'ufu bi ahdillahi idza ahadtum ay minal biya'i wal aimani wa ghairiha. Dan hendaknya kalian semua itu menepati terhadap janji-janjinya Allah jika kalian semua itu telah berjanji. Yakni minal biya'i wal aimani wa ghairiha, yakni baik itu berupa baiat ataupun sebuah sumpah, ya, sebuah sumpah serapah kalian ataupun selainnya seperti halnya nazar ataupun janji terhadap sesama manusia, janji biasa tanpa adanya sumpah, tanpa adanya nazar. Itu hendaknya kita untuk menepati segala macam perjanjian tersebut. Wala tangkudul aimana ba'da tauqidiha, dan janganlah kalian semua itu merusak terhadap sebuah aiman, sebuah yamin setelah yamin sumpah tersebut itu dikokohkan, ay tausikiha. Waqad ja'altumullaha alaikum kafila bil wafa'i haitsu halaftum bihi. Dalam keadaan kalian semua telah menjadikan Allah Ta'ala zat yang menyaksikan atas kalian semua untuk kalian semua itu memenuhinya, memenuhi janji-janji tersebut, yakni karena kalian semua telah bersumpah bihi kelawan Allah. Ganti maknanya, bihi kelawan Allah, bihi kelawan Allah. Lawal jumlatu halun, dan jumlah waqad ja'altum itu hal. Innallaha ya'lamu ma taf'alun, sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan semua. Tahdidun lahum, ini merupakan sebuah ancaman terhadap mereka para mukminin yang berjanji. Bon, jadi secara garis globalnya dulu, ayat ini membahas mengenai tentang kewajiban seseorang itu memenuhi terhadap janjinya dikala seseorang itu telah berjanji. Ya. Dan jangan sampai seseorang itu telah melanggar sumpahnya. Mari sumpah-sumpah atas nama Allah Ta'ala, dijadikanlah kalimat Allah sebagai sumpahnya, jangan dijadikan. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui terhadap kalian semua. Lah, secara garis globalnya intinya adalah ayat ini membahas mengenai kewajiban kita untuk menepati segala bentuk yang namanya janji. Janji model piye ae, baik itu nazar, baik itu sumpah, baik itu baiat, baik itu janji biasa, maka itu semua harus untuk kita tepati. Dawuhnya para ulama seperti yang ada dalam kitab tafsir Fakhrur Razi dan juga dalam Al-Biqai. Beliau dawuh korelasi ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah ayat ini kan membahas mengenai kewajiban seseorang untuk memenuhi janji. Maka pada hakikatnya ini korelasinya dengan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya itu membahas mengenai secara global perintah dan juga larangannya Allah. Yang kemarin kan dijelaskan seperti itu. Secara global kan seperti itu ya kemarin. Jadi kemarin itu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
Ayat kemarin itu membahas mengenai yang namanya seseorang itu secara garis globalnya. Secara garis globalnya itu tengeriku tinggi. Secara garis globalnya tengeriku tinggi dikaakan. Berarti Allah Ta'ala dalam ayatnya sebelumnya menjelaskan secara global tentang tindakan-tindakan baik dan juga larangan atas perkara-perkara buruk. Lah, maka dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan secara detailnya. Salah satunya tindakan baik yang harus diutamakan untuk dilakukan, untuk ditepati adalah menepati janji. Itu pertama mengenai tentang korelasi ayatnya. Sekarang kita masuk kepada sebuah perincian keterangan ayatnya. Wa aufu bi ahdillahi minal biya'i wal aimani wa ghairiha idza ahadtum. Hendaklah kalian semua itu menepati terhadap janjinya Allah berupa dari baiat. Baiat itu seperti baiatnya para sahabat Kanjeng Nabi terhadap baiatnya para sahabatnya Kanjeng Nabi terhadap Kanjeng Nabi. Jadi biyen niku diingendikaken kalian para ulama, para sahabat iku melakukan baiat dumateng Kanjeng Nabi. Baiat bahwa akan setia mengikuti agama Islam, ya, dan akan menjalankan dan akan menyebarkan dan seterusnya. Itu namanya minal biya'i, daripada baiat. Yang nomor 2 aiman. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, sumpah apalagi. Orang kalau sudah bersumpah, maka hendaknya dia untuk tidak main-main. Terus marangantan wa ghairiha, dan juga selainnya baiat aiman. Contohnya seperti nadar. Kemudian janji-janji biasa. Idza ahadtum, ketika kalian semua itu telah berjanji. Mulanya dari ini sebenarnya kita itu kan sudah sepakat ya. Kalau urusan menepati janji yang berupa baiat terhadap Rasulullah, kemudian menepati janji yang menggunakan sumpah, menepati janji yang dari nadar, itu hukumnya wajib, semua sepakat. Nah sekarang itu yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama adalah mengenai janji biasa yang di situ tidak ada sumpahnya, ya, yang di situ tidak ada nadarnya, atau apalagi juga tidak ada yang namanya baiat terhadap Kanjeng Nabi. Itu apakah kita wajib untuk menepati? Misal kadung janji nang orang lain, kadung janji nang kancane. Sering ki awak dhewe gawe janji-janjian model kayak gini. Model janji seperti ini dingendikaken, ya janji kan macam-macam, baik itu janjian untuk semisal janjian untuk ketemuan, ya, atau janji mau memberikan sesuatu, janji nggak usah tak kei duit 50.000, misal seperti itu. Janji-janji yang biasa yang nggak ada sumpahnya, yang nggak ada nadarnya. Ini bagaimana? Para ulama itu khilaf. Pendapatnya para ulama itu khilaf. Ada yang mengatakan yang namanya janji itu hukumnya sunnah untuk ditepati. Ya, jadi sifatnya mboten kok wajib, tapi sunnah untuk ditepati. Ini pendapat dari kebanyakan kalangan Syafi'iyah. Jadi kalangan Syafi'iyah, pengikutnya para Imam Syafi'i, mengatakan bahwa yang namanya janji itu hukumnya hanya sunnah, ora wajib. Sunnah untuk ditepati ketika seorang itu janji. Satu, itu pendapat di kalangan para Syafi'iyah. Sedangkan pendapat di kalangan selainnya Syafi'iyah itu mengatakan seperti pendapat di kalangan Malikiyah. Beliau semua mengatakan bahwa menepati janji itu hukumnya wajib. Ya, jadi hukum menepati janji itu hukumnya wajib. Mulakno sampai ada bahasa yang mungkin sering kita dengar, itu bahasanya al-wa'du dainun. Al-wa'du dainun, janji itu utang.
Sering kita dengar istilah seperti itu. Sehingga kalimat ini, kata al-wa'du dainun, yang namanya janji itu merupakan sebuah hutang, ini pas kalau kita mengikuti pendapat yang wajib untuk menepati janji. Tapi kalau mengikuti yang namanya pendapat yang mengatakan bahwa menepati janji itu hanya sekedar sunnah, ya berarti nggak pas untuk dikatakan sebagai dainun, sebagai hutang, itu mboten pas. Namun yang perlu kita ketahui, sekalipun yang namanya janji itu menurut sebagian ulama hukumnya hanya sekedar sunnah untuk ditepati, namun kita kudu mengingat terhadap dawuhnya Kanjeng Nabi bahwa ayatul munafiki salah satun. Ayatul munafiki salasun, ya, tanda-tandanya orang yang munafik itu ada 3. Yang mana tengeriku salah satunya adalah wa idza wa'ada khona. Idza wa'ada khona. Ketika dia itu berjanji, niscaya dia mengkhianati. Ya, kalau ada orang kok berjanji tapi dia itu berkhianat, tidak menepati, maka dawuhnya Kanjeng Nabi itu dia termasuk orang yang munafik. Memiliki sifat-sifatnya orang yang munafik, ya. Jadi perlu eling-eling tenanan. Masih hukum janji itu menurut sebagian ulama dikatakan sunnah, maka kita bukan berarti sakar PDW sebar janji sana sini tapi tidak menepati, jangan sampai seperti itu. Makna dawuhnya para ulama, kalau sekira kita itu tidak bisa menepati, gak usah janji, ya. Nah, masalahnya yang banyak diantara kita itu kan gaya, cara bahasanya ngoten. Kewayane ngomongi insya Allah, kadung janji, marono ngomongi insya Allah, tapi sing dikarepno teko insya Allah sak karepe dhewe. Gayane ngomong insya Allah tapi tidak ada niatan sedikit pun untuk menepati janjinya. Lah itu jangan seperti itu. Kalau memang nggak sanggup ya diomongkan. Kalau nggak sanggup menepati janjinya ya diomongkan. Bon, ini betapa pentingnya kita itu membahas mengenai urusan masalah janji. Kalau baru saja tadi baca keterangan di dalam dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi dalam tafsirnya beliau itu menjawab seperti ini. Kalian semua itu jangan menganggap bahasane dawuh wa aufu bi ahdillahi, dan hendaknya kalian semua itu menepati terhadap janjinya Allah Ta'ala idza ahadtum, ketika kalian semua berjanji. Ini kan berarti kewajiban seseorang untuk menepati janji. Maka kalian semua itu jangan sampai merasa ini merupakan sebuah sebuah tekanan untuk seseorang itu, katakan untuk kita. Jangan sampai kita itu gara-gara mendengarkan adanya kewajiban untuk menepati janji sehingga kita merasa diri kita itu tertekan. Oh, berarti aku kewajiban untuk melaksanakan dan juga menepati janji, berarti kita tidak perlu merasa tertekan seperti itu. Karena apa? Karena pada hakikatnya seperti yang dilakukan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, dalam urusan janji ini adalah kesepakatan dua orang untuk saling menepati janjinya masing-masing. Ini jenenge janjian. Sehingga ya nopo, kita tidak perlu untuk merasa bahwa diri kita itu merasa terbebani, merasa tertekan. Karena pada hakikatnya kewajiban menepati janji, ya, itu tidak lain, tidak bukan, itu justru demi kemaslahatan kita sendiri. Nah, bahwa demi kemaslahatan kita sendiri. Bayangno gampangane ngomong ngeten. Kita mengadakan yang namanya janjian. Maka kan pertama yang terbebani untuk melaksanakan dan juga memenuhi janji tersebut adalah diri kita sendiri, satu, dan yang orang kita ajak janjian itu juga terbebani. Sehingga
Kenapa kok dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari justru ini kewajiban menepati janji itu masuknya pada kategori untuk kemaslahatan kita sendiri. Ya karena itu, kita jangan melihat dari segi kita ketanggungan untuk menepati janjinya saja. Tapi coba betapa Allah Ta'ala itu maha adil juga mewajibkan orang yang kita ajak janji itu tadi untuk menepati janjinya. Sehingga kemaslahatannya itu juga kembali kepada kita. Yes. Kalau Syekh Mutawalli Asy'ari itu mengumpamakan seperti ini. Kalau ada orang kaya, ya, kalau ada orang kaya, kemudian orang yang kaya tersebut sering menyumbangkan beberapa dari hartanya kepada orang-orang fakir, diberikan hartanya kepada orang-orang fakir. Lah maka tidak perlu orang yang kaya tersebut itu bertanya, untuk apa saya harus berinfak, bersedekah, memberikan kepada harta sebagian harta saya kepada orang fakir miskin. Maka tentu jawabannya adalah satu. Ini tidak lain tidak bukan adalah merupakan sebuah jaminan untuk si orang kaya tersebut. Andaikan ketika suatu hari nanti roda kehidupan ini berputar sehingga menjadikan dia yang asalnya kaya menjadi fakir, niscaya dia juga akan mendapatkan yang namanya sumbangan daripada orang-orang yang kaya. Ya karena itu tinggi yang namanya roda kehidupan ini terus berputar. Kowe saiki soge, kudune kudu sering infak, kudu sering sedekah. Tujuannya apa? Tidak lain tidak bukan umpama sesuk roda kehidupan ini menggelincirkan dirimu dari status kayamu menjadi status miskin, niscaya engkau sudah terjamin. Niscaya engkau sudah terjamin tentang adanya tentang adanya sebuah hubungan dalam kehidupan ini, bahwa yang orang yang kaya itu akan menyumbangkan sebagian hartanya terhadap orang yang fakir miskin. Maka sama dengan urusan janji juga sama seperti itu. Jadi janji itu jangan kita lihat cuma dari segi kita itu tertekan, waduh sekadung janji rek, ini berarti aku wajib menepati terhadap orang lain. Jangan melihat seperti itunya. Kalau cuma yang dilihat cuma dari segi kitanya yang kewajiban untuk menepati janji kepada orang lain, kita akan merasa tertekan. Kita akan merasa yang namanya terbebani. Namun pada hakikatnya menepati janji ini merupakan sebuah kewajiban syariat yang Allah Ta'ala buat dengan tujuan tidak lain tidak bukan yang nanti kemaslahatannya juga kembali terhadap diri kita sendiri. Yaitu kita otomatis dengan kita mengadakan janji, ya, janjian dengan seseorang yang lain, niscaya orang lain itu juga akan menepati janjinya terhadap kita. Jadi sing didelok aja mek gur awak dhewe kewajiban menepati janji nang wong liya, tapi pasti kok dengan adanya syariat kewajiban menepati janji ini orang lain juga nanti akan melaksanakan janjinya untuk kita. Itu membahas mengenai yang namanya masalah janji. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Cuman di sini ada sedikit pembahasan. Selain janji biasa juga ada istilah janji yang awalnya itu adalah sumpah. Jadi dikatakan semisal contohnya demi Allah saya tidak mau makan, semisal seperti itu. Tangeriki dikatakan kalian para ulama, ketika seseorang itu sudah memiliki sumpah, maka jangan sampai dia itu menerjang atau melanggar sumpahnya. Tapi dengan catatan tidak boleh melanggar sumpahnya itu ketika memang di dalamnya terdapat sebuah kebaikan, terdapat sebuah maslahat di dalamnya. Ada nggih? Misal demi Allah saya tidak mau makan dulu kecuali saya selesai ngajinya, semisal seperti itu. Itu yang namanya sebuah kemaslahatan. Itu namanya sebuah sumpah yang di dalamnya ada sebuah kemaslahatan. Namun tengeriki dikatakan kalau yang namanya
wa illa fal hinsu khair. Ketika kok yang namanya apa yang disumpahi itu tadi itu tidak ada kemaslahatan di dalamnya, maka lebih baiknya kita melanggar sumpah dan kemudian membayar kafarah. Contohnya kadang semisal awak dhewe kadung kaucap elek. Awak dhewe kadung kaucap elek, ngomong demi Allah saya enggak mau ngomong lagi sama si fulan. Ya, cangkemnya kadung emosi akhirnya ngomong sumpah demi Allah saya tidak mau ngomong lagi sama si fulan, sama saudara saya semisal. Berarti ini kan sebuah sumpah namun di dalamnya sama sekali tidak ada kemaslahatan. Sehingga ya nopo dawuhnya para ulama, ketika sumpah itu di dalamnya sama sekali tidak ada kemaslahatan, lah gaya apa lho? Ngomong dekne itu bersumpah bahwa tidak akan ngomong sama saudaranya. Demi Allah. Biasanya kan sering ya dari kita itu terbawa emosi seperti itu. Demi Allah saya nggak mau ngomong lagi sama saudara saya yang itu. Kecewa saya. Nah, maka ketika ada sumpah yang model seperti ini, sumpah yang di dalamnya sama sekali tidak ada maslahat di dalamnya, maka sebaiknya bagi kita menerjang atau melanggar terhadap sumpah tersebut, namun nanti kewajiban bayar kafarohnya sumpah. Sehingga ya nopo, misal kalau contohnya itu tadi disebutkan, demi Allah saya nggak mau ngomong lagi sama saudara saya itu. Ini merupakan sebuah sumpah yang di dalamnya tidak ada kebaikan, tidak ada kemaslahatan di dalamnya. Sebaiknya bagi kita melanggar sumpah tersebut, kemudian kita membayar kafaroh. Jadi tetap ngomong ambek duluri. Pun, niku ngoten. Jadi secara garis globalnya kita ulangi lagi bahwa yang namanya sumpah itu wajib untuk ditepati, jangan sampai untuk diterjang, dilanggar, karena itu merupakan sebuah kewajiban. Tapi dengan catatan ketika memang sumpahnya itu mengandung unsur sebuah kemaslahatan. Kalau sama sekali tidak ada kemaslahatan di dalamnya, maka ya sebaiknya sunnahnya itu kita menerjang sumpah dan kita membayar kafaroh. Malah dawuh Kanjeng Nabi teng mriki, man halifa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha falyatil ladzi huwa khairun wal yukaffir an yaminihi. Jadi dikatakan barang siapa yang bersumpah atas sebuah yamin kemudian dia melihat bahwa selainnya itu lebih baik daripadanya, maka hendaknya dia melaksanakan terhadap hal yang lebih baik itu dan dia menerjang sumpahnya dan membayar kafarah daripada sumpahnya itu tadi. Itu pun jelas ya, masalah aiman seperti itu. Pun teng mriki dilanjutaken malih, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wala tangkudul aimana ba'da tauqidiha ay tausikiha, dan janganlah kita itu merusak melanggar yang namanya sumpah setelah sumpah itu dikokohkan. Jadi awak dhewe niku wajib untuk yang namanya tidak menerjang, tidak melanggar terhadap yang namanya sumpah. Mulanya Masya Allah para yai sepuh zaman biyen, para yai sepuh zaman biyen itu nggak mau, istilahnya gampang-gampang sumpah itu nggak mau. Bahkan sekalipun kalau tasih eling dawuh api, bahkan sekalipun dalam keadaan benar pun para yai zaman biyen itu nggak mau gampang-gampang dididik wallahi nggak mau. Sekalipun mereka itu berada di dalam sebuah kebenaran, nggak mau gampang-gampang sumpah itu mereka nggak mau. Beliau nggak mau. Itu sangat berbalik fakta dengan kita ini, yang mana kita ini bahkan sekalipun dalam kondisi tidak benar pun berani untuk bersumpah. Naudzubillahi min dzalik. Itu jangan sampai seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Waqad ja'altumullaha 'alaikum kafila ay bil wafa'i haitsu halaftum bi wal jumlatu hal. Jangan sampai
kalian semua itu melanggar sumpah setelah sumpah itu dikokohkan, dalam keadaan kalian semua telah menjadikan Allah Ta'ala sebagai saksi atas diri kalian semua, yakni saksi agar untuk memenuhi ketika kalian semua itu telah bersumpah. Niku ngaten. Gampangane ngomong, kalau di dalam ayat lain itu wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tuqsitu. Ya, jadi jangan kalian jadikan namanya Allah Ta'ala itu sebagai sasaran agar kalian semua itu mau melakukan terhadap hal yang baik dan menjauhi hal yang buruk. Cukup kalian lakukan hal tersebut dengan prinsip kalian. Gak usah adik gampang-gampang ngomong sumpah, gak usah. Seringnya kita kan ngoten niku ya. Jadi gak usah gampang-gampang sumpah wallahi. Mau gak dipercaya mbek kancane ya wis, enggak perlu kita sumpah, itu enggak perlu. Pun kita lanjutkan lagi, innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan semua. Tahdidun lahum, ini merupakan sebuah ancaman terhadap para mukminin yang melaksanakan janji. Bahasan Al-Quran itu memang begitu, ringkas, tapi kalau kita memahami secara dalam, itu pada hakikatnya maknanya juga sangat dalam. Ya seperti dawuh ini, innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Ini merupakan sebuah ancaman loh. Kok iso? Bahasanya kan cuma sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Kok iso merupakan sebuah ancaman? Oh, itu ancaman besar. Bentuk ancaman besarnya apa? Tak terang ngene wis. Tak terang ngene. Ketika kalian semua itu melakukan sebuah tindakan mungkar, pada normalnya orang-orang itu ketika melakukan sebuah tindakan mungkar, biasanya mereka menyembunyikan, melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Lek ana wong kepingin ngelakoni barang-barang yang tidak baik, pasti melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Kalau ana dawuh para ulama itu termasuk alamate barang atau amal iku elek, iku dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Lah ketika seseorang itu melakukannya secara sembunyi-sembunyi karena merasa ini adalah suatu hal yang mungkar, amal yang tidak baik, niscaya setelah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Lah ketika seseorang itu melakukan sembunyi-sembunyi, tentunya dia akan merasa malu. Tentunya dia akan merasa sangat tidak pantas ketika diketahui oleh seseorang. Ojo orang-orang yang memiliki martabat diketahui orang yang nggak dikenal saja loh, itu dia malu melakukan sesuatu hal yang mungkar di kamar gitu misalnya. Ternyata diketahui oleh seseorang, wah langsung isinya gak ketulungan. Ini baru yang mengetahui cuma sekedar orang yang biasa yang kadang bahkan nggak dikenal. Iku wis izin, Pak. Gitu. Dan yang mengetahui ini adalah ketika semisal sosok presiden. Bayangno awak dhewe ngelakoni perkara elek marono didelok presiden. Isine kaya apa? Malunya gimana kita? Enggak tertakar. Bayangkan lagi lebih atas. Ini kelasnya sudah bukan presiden, tapi Rabbul Alamin. Tuhannya seluruh alam. Mengetahui atas sebuah tindakan mungkar yang kita lakukan. Tambah malunya ndak ukur. Isine ndak ukur. Maka ini merupakan sebuah ancaman. Kalau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi dalam kitab tafsirnya, beliau dawuh, ini merupakan sebuah ancaman, yakni dari segi ngeten. Jangan sampai seseorang itu mulutnya mengucapkan janji, tapi hatinya, di dalam hatinya
sama sekali tidak ada niatan untuk menepati. Karena Allah Ta'ala maha mengetahui terhadap apa yang ada di dalam hati. Jadi jangan sampai, kan sering kan awak dhewe kan ngono. Gawe janji tapi nang jero ati sama sekali tidak ada keinginan untuk menepati. Sesungguhnya Allah Ta'ala juga maha mengetahui terhadap apa yang ada di dalam hati kita. Yes. Jadi ojo dikedulinan urusan janji-janji. Ojo gampang-gampang janji. Melano ngomong insya Allah. Ya. Ngomong insya Allah tapi insya Allah iki aja mbok arteni sak karepku ojo. Tapi sing tenanan. Pun wala takunu kallatina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasan tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takunu ummatun hiya arba min ummah innama yablukumullahu bihi wa liyubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun ilahuna wallahu a'lam bissawab.